Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Rifan di channel ini. Kali ini gua akan bahas dua pertandingan sekaligus, yaitu ada Napoli versus Milan dan juga Chelsea versus Madrid. Di mana Napoli dan Chelsea ini sama-sama ketinggalan agregat, guys. Napoli ketinggalan 0-1, Chelsea ketinggalan 2-0, dan mau nggak mau mereka harus all out untuk bisa masuk semifinal. Gue pingin ke pertandingan Napoli versus Milan dulu, di mana Napoli itu sebenarnya di babak pertama bermain cukup baik. Mereka punya build up yang rapih dibanding Serie A, tim-tim Serie A yang lainnya. Napoli itu punya build up yang lebih rapih, enak dilihat. Dari belakang ke tengah ke depan tuh passing. Dan mereka mengandalkan dua sayapnya, Politano di kanan dan kiri di Fischer. Dan keduanya nih sama-sama agresif ya. Jadi Napoli di awal-awal ngegas, agresif. Politano coba masuk ke dalam shooting tapi masih bisa keblok dan beberapa kali juga melenceng. Fischer juga sama, melakukan cut in ke dalam, terus juga coba shooting tapi gagal juga. Dan di babak pertama tuh Napoli lebih banyak mendapatkan set piece corner dan nggak berhasil juga. Sedangkan Milan itu nggak benar-benar parkir bis. Mereka juga keluar menyerang. Mereka punya 3 peluang, yaitu tiga-tiganya dari Giroud juga. Counter lagi. Counter yang pertama itu bisa menghasilkan penalti. Giroud nendang dan gagal, gak masuk. Yang kedua counternya itu berbuah gol. Karena ibaratnya kayak itu kesalahan dari Mario Rui yang salah intercept terus direbut. Leao coba soloran dan tiang 2 ke Giroud. Giroud tuh tinggal sapu bersih doang. Counter ketiga itu Giroud lagi, hampir dapat, tapi sayangnya syutingnya tuh ke tengah, ke kiper, jadi lebih gampang. Masuk ke babak kedua. Babak kedua itu gue melihat Napoli masih santai ya. Cara build up-nya masih tenang-tenang aja, nggak yang gerasak kerusuk, nggak buru-buru, dan masih dalam tensi yang cukup tinggi. Cuman berhubung di babak pertama itu ada dua pemain Napoli yang keluar karena cedera, yaitu Mario Rui yang suka intercept dan juga Politano yang agresif, sehingga itu mempengaruhi cara bermain Napoli. Dan mereka coba di awal-awal babak kedua masih tetap nusuk-nusuk sembari crossing, dan mereka masih gagal juga, nggak dapet juga. Dan Fischer dapat 2 kali ya hasil dari tusukan dia, walaupun beberapa kali juga gagal. Dan dua peluang yang dia dapetin tuh dua-duanya tinggi, terlalu tinggi. Dan alhasil dari menit 65 sampai akhir babak kedua, mereka hanya crossing dari sisi kanan dan nggak berhasil juga. Mereka deadlock, nggak ada kreativitas tambahan gitu dari lini tengahnya, dan berharap scrimmage aja. Dan di akhir sebenarnya Fischer tuh dapat penalti tapi nggak dimasukin juga, ketepis juga, dan skor berakhir 1-1. Kalau nggak salah yang golin tuh Osimhen apa siapa gitu. Karena gue nggak nonton di menit-menit terakhirnya, karena buat gue udah kayak udahlah ini udah selesai gitu. Napoli golin juga udah kayak nggak ngebantu, karena Fischer itu udah poinnya tuh di situ penalti, dia nggak masuk udah over. Gue mau masuk ke pertandingan Chelsea versus Madrid, di mana Madrid itu nggak gerasak gerusuk, nggak nyerang frontal. Mereka bermain lebih aman, safe aja, nggak usah yang banyak ambil risiko. Dan di awal-awal masih belum jelas yang pegang bola siapa, karena bergantian gitu. Kanan kiri kadang Madrid, kadang Chelsea, dan Chelsea juga kuasain bola di awal-awal, nggak yang benar-benar belum menguasai. Masih terlalu buru-buru, banyak salah passing. Chelsea tuh banyak banget salah passing tuh, Kurela, Kaleher, aduh ampun deh. Tapi baru di menit 25 ke atas, Enzo dan juga Kovacic itu mulai menguasai lini tengah. Aliran bolanya itu lebih rapih, lebih lancar dibanding leg pertama. Jelas itu kelihatan banget. Dan ini kayak gue ngelihat di tengahnya tuh si Havertz dibantu Kante dan juga Kaleher, mereka bermain lebih as team gitu, nggak yang gerasa gerusuk sendirian individual gitu. Dan itu enak dilihat.
Beberapa kali Kovacic kasih ke Reece James crossing dan dapat peluang Kante di menit-menit awal, menit 10, tapi nggak masuk. Mungkin kurang tenang ya. Ya udah gitu. Terus dapat lagi build up lagi dari belakang, terus kasih ke Reece James lagi. Dapat Kurela. Tapi Kurela udah depan mukanya banget ya, masih nggak masuk juga. Gue heran. Gue bener-bener heran. By the way, Kurela tuh wah kacau sih. Mainnya kacau, tapi dia nggak bisa manfaatin peluang emas itu. Dan corner juga Chelsea nggak bisa manfaatin itu karena back Madrid juga cukup tinggi lah, jadi masih bisa diantisipasi. Dan Madrid yang bermain lebih aman, nggak ambil resiko, mereka punya dapat satu peluang di babak pertama, yaitu Modric. Kita masuk ke babak kedua. Di babak kedua Chelsea masih bermain dengan as a team sampai Enzo keluar. Nah, setelah Enzo keluar itu Joe Felix masuk, Sterling masuk, Modric masuk. Itu Modric jelek banget mainnya by the way. Dan itu kembali ke setelan leg pertama, individual. Nggak ada lagi kelancaran aliran bola dari tengah ke depan. Jadi gue udah males banget sih, udah bete banget ngeliatnya. Dan akhirnya Madrid bisa mencuri peluang dari counter. Dimana Kurela, gol pertama tuh kesalahan Kurela tuh. Kurela coba pressing ke depan, padahal di kiri ada Rodrigo. Dan posisi Chalobah tuh terlalu jauh. Dan itu bener-bener gila sih. Kurela tuh ngapain gitu loh. Dan Chalobah juga kesalahan kedua. Dia langsung ambil sekali. Langsung dia potong. Harusnya dia bisa delay. Cuman dia ya mungkin jiwa anak muda, langsung potong, gagal. Dan selesai. Gol kedua juga sama. Itu kesalahan dari koordinasi. Fofana itu ketinggalan Vinicius. Dan Kovacic itu hanya ngelihat Valverde jalan doang. Dia lihat ada Valverde di tengah dan dia nggak buru-buru tutup. Alhasil Vinicius kasih bola Valverde sendirian lolos masuk, terus tinggal tiang 2. Selesai. Buat gue Madrid layak untuk masuk dengan permainan yang nggak terlalu ambil resiko, dan Chelsea emang bener-bener udahlah, bubarin aja lah, nggak jelas.